Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfandi, NIM 2103015020999, kelas PJKRF. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan motorik. Yang pertama itu perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik kasar adalah perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai dengan bentuknya. Pada umumnya, perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Karakteristik perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Anak tumbuh dan berkembang sejak masa konsumsi sampai masa dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung terus-menerus pada masa itu dan tidak pernah berhenti selama kehidupannya. Dalam kehidupannya, anak mengalami tahapan perkembangan pada usia-usia tertentu. Ia akan menunjukkan karakteristik atau bawaan baginya. Pengembangan kemampuan motorik halus pada anak akan lebih mudah dilakukan apabila telah memahami karakteristik motorik halus, di mana dalam penjelasan karakteristik motorik halus terlihat ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh anak seusianya. Jika dari karakteristik tersebut anak belum mampu melakukan salah satu kemampuan yang ada, maka dapat dipergunakan beberapa media penunjang untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Pemahaman ibu tentang perkembangan motorik anak terhadap perkembangan motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap individu anak dan tergantung oleh tindakan stimulasi ibu yang sangat berpengaruh. Untuk pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada perkembangan motorik kasar anak, dampak jika stimulasi yang akan dapat mengakibatkan gangguan tubuh kembang seperti saat bayi berusia 8-12 bulan. Bayi belum mampu duduk tanpa pegangan, berdiri dengan pegangan, bangkit untuk berdiri 2 detik dan belum mampu berdiri sendiri. Menurut Wijaya 2008, perkembangan motorik sangat erat dengan kegiatan fisik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cepat. Perkembangan motorik halus usia 5-6 tahun pada era new normal. Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak usia ini masih mengalami kesulitan dan menyusun balok-balok menjadi suatu bangunan. Hal ini disebabkan oleh keinginan anak untuk melakukan balok secara sempurna, sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Motorik halus mempunyai ikatan yang signifikan terhadap kinerja fungsional untuk mobilitas dan fungsi sosial muarifah dan nukhasana 2019. Gerak motorik halus tidak memerlukan tenaga, tapi memerlukan koordinasi mata serta tangan yang teliti serta lebih cermat. Koordinasi motorik halus terus menjadi tumbuh dengan cepat pada umur 5-6 tahun, sehingga anak mampu melakukan gerakan mata serta tangan secara bersamaan. Rini Nursetia 2009. Baiklah, itulah penjelasan dari konsep dasar perkembangan motorik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.